Sesi kali ini kita akan bahas tentang Convolution Neural Network. Ini adalah varian dari model Deep Feed-Forward Neural Network sebelumnya, tapi ada tambahan beberapa jenis layer-layer lainnya seperti konvolusi dan max pooling. Penambahan layer konvolusi ini memberi kemampuan baru pada Deep Neural Network, yaitu kemampuan untuk mengekstrak features secara otomatis. Sehingga misalnya untuk kasus image classification, kita bisa langsung menggunakan image-nya masuk ke dalam neural network tanpa melalui features engineering yang tentu saja sangat tidak trivial. Di sesi ini kita akan belajar, pertama kita lihat dulu sejarah dari Convolution Neural Network. Selanjutnya kita akan mereview beberapa paper-paper yang influential. Dan tentu saja setelah itu kita akan belajar bagaimana Convolution Neural Network ini bekerja. Ayo kita mulai. Kita mulai dengan memahami problem apa yang coba kita selesaikan dengan Convolution Neural Net. CNN adalah model yang sangat cocok untuk tugas-tugas computer vision, seperti misalnya image classification. Dengan melatih CNN dengan berbagai gambar, misalnya gambar kucing, CNN dapat melakukan klasifikasi mengenai gambar kucing tersebut. Selain itu, CNN juga dapat melakukan klasifikasi sekaligus lokalisasi, yaitu dengan menambahkan 4 titik yang menunjukkan bounding box dari suatu objek. Setelah CNN dapat melakukan classification dan localization, model CNN yang sudah dilatih ini juga bisa dipakai untuk melakukan object detection. Contoh pada gambar ini, kita bisa mendetek berapa jumlah objek ketika di dalam gambar ada beberapa objek. Selain bounding box, kita juga bisa menambahkan bentuk bounding seperti poligon untuk melatih CNN melakukan instant segmentation. Dengan instant segmentation ini, kita bisa benar-benar fokus terhadap object of interest, seperti melakukan cropping dari dalam gambar. Jadi start dengan tugas klasifikasi biasa, ditambahin dengan localization, bisa melakukan object detection, selanjutnya juga bisa melakukan instant segmentation. Ini adalah problem dalam computer vision yang bisa diselesaikan dengan Convolution Neural Net. Problem computer vision ini bukan hal baru. Sejak tahun 1960-an kita sudah memikirkan masalah ini. Tapi dengan adanya Convolution Neural Network sekarang, problem ini bisa diatasi dengan lebih mudah. Sebelum Convolution Neural Network, banyak sekali model yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam computer vision. Mulai dari rule-based system, di mana dari input gambar, kita mendesain program secara manual untuk menghasilkan output klasifikasi yang kita inginkan. Selanjutnya, banyak classical machine learning model yang sudah kita gunakan, seperti linear model dan SVM. Untuk classical machine learning ini, kita masih mendesain features secara manual. Misalnya dari gambar kucing, kita menentukan beberapa features-feature tertentu yang akan kita masukkan ke dalam machine learning model. Proses features engineering ini sangat tidak trivial dan memakan waktu yang banyak dan dibutuhkan expertise dari computer vision. Setelah features-features tersebut kita tentukan, baru kita masukkan ke dalam machine learning model untuk melakukan classification. Dengan model neural network seperti Deep Feed-Forward Neural Network yang sudah kita pelajari, kita juga masih harus menentukan features-features yang mana yang dimasukkan ke dalam neural network sebelum dilakukan classification. Penentuan features ini tentu saja tidak trivial karena butuh waktu yang cukup lama untuk menentukan fitur-fitur mana yang paling cocok masuk ke dalam neural network classifier. Dengan Convolution Neural Network, kita mendapatkan keunggulan di mana kita cuma butuh memasukkan simple features, yaitu image itu sendiri, yang tentu saja harus dibersihkan dulu, di clean dan di pre-process. Setelah itu Convolution Neural Net itu bisa mengekstrak features-features secara otomatis yang kita sebut automatic features extraction. Ini dimungkinkan karena adanya convolutional layer di dalam Convolution Neural Net. Setelah proses automatic features extraction tersebut yang terjadi di dalam convolutional layer, proses automatic features extraction ini akan mengekstrak features-features yang paling penting di dalam image untuk nantinya dimasukkan ke dalam classifier yang juga menggunakan neural network. Kita menyebutnya fully connected layer yang nanti akan saya jelaskan. Di sini saya berharap kita bisa membedakan pendekatan classical machine learning, pendekatan neural network classifier, seperti feed-forward neural network, dan convolutional neural network yang dilengkapi dengan automatic feature
extraction. Kita akan bahas itu lebih dalam nantinya. Sejauh ini saya berharap kita semua sudah paham mengenai problem utama di dalam computer vision. Untuk mempelajari bagaimana convolution neural network bekerja, banyak sekali dataset yang tersedia yang bisa kita dapatkan di internet. Salah satunya adalah ImageNet. ImageNet ini menyediakan 14 juta gambar dalam 22.000 kategori yang sudah dikumpulkan, dipreproses dengan ukuran-ukuran tertentu. Banyak sekali kategori image-nya dan ini yang sering kali kita gunakan untuk belajar convolution neural network. Selain itu ada dataset lainnya yang available free seperti CIFAR 10. Juga banyak sekali dataset yang available public yang domain spesifik seperti dalam medical imaging. Komputer tentu saja tidak mengenal objek dalam setiap image. Yang dimengerti oleh komputer bahwa setiap image itu adalah matriks sesuai dengan ukuran pikselnya. Contoh pada gambar ini, kalau kita ambil satu elemen di dalam gambar kucing British Shorthair tersebut, kita akan dapatkan matriks yang isinya menunjukkan warna dari image tersebut. Problem utama untuk memodel image tersebut adalah banyaknya deformasi yang mungkin terjadi. Belum lagi ada illumination, ada occlusion, ada background yang bisa mix, dan juga interclass variation. Ini merupakan tantangan besar kalau kita tetap menggunakan classical machine learning. Kita harus punya solusi lebih baik yang bisa menghandle ini semua. Dan solusi masalah ini adalah convolutional neural networks. Bagaimana convolutional neural network bekerja? Dari dataset yang kita miliki, CNN bekerja dengan menentukan beberapa filter yang ditunjukkan dengan garis putih di sini dan melakukan proses konvolusi untuk membuat convolutional layer. Convolutional layer adalah layer yang terbentuk karena proses konvolusi. CNN juga dilengkapi dengan max pooling layer. Convolutional layer bertugas untuk mengekstrak features yang ada di dalam image. Max pooling layer bertugas untuk mengecilkan ukuran image agar fitur-fitur tersebut lebih compact. Proses ini diulang-ulangi sampai kita dapatkan fitur terakhir yang cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam classifier. Fitur terakhir itu kita sebut features layer. Kenapa tidak langsung masuk dari features layer ke dalam classifier? Jawabannya adalah karena image ini memiliki dimensi yang cukup besar. Misalnya image dengan ukuran 32 kali 32 atau total 1024 pixel itu akan menghasilkan vektor yang panjangnya 1024. Kalau vektor tersebut langsung kita masukkan ke dalam deep neural network, tidak ada jaminan bahwa individual vektor tersebut membawa fitur yang kita inginkan. Penambahan convolutional layer dan max pooling layer di dalam convolution neural network itu memungkinkan untuk kita mengekstrak features-features tertentu di dalam gambar sehingga yang masuk ke dalam classifier itu adalah fitur-fitur yang utama. Proses features extraction tersebut terjadi secara otomatis dengan proses convolution sehingga kita tidak perlu lagi melakukannya secara manual. Dengan framework deep learning yang ada saat ini, penulisan code untuk menulis convolutional neural network itu juga sangat mudah. Sejak tahun 2010, ada kompetisi dunia untuk computer vision untuk mencari akurasi terbaik yang bisa dilakukan untuk klasifikasi dataset ImageNet. Pemenangnya tentu saja selalu convolution neural network. Yang menarik dilihat di sini bahwa awalnya sejak tahun 2010, arsitektur neural network yang kita pakai masih berbentuk shallow network dengan jumlah layer yang kecil. Tapi ternyata dengan menambahkan lebih banyak layer, akurasinya menjadi semakin baik. Dan pemenang terakhir dari ImageNet Classification itu ternyata menggunakan 152 layer. Model itu dikenal dengan nama ResNet. Ternyata dengan menambahkan lebih banyak convolutional layer, kita bisa mengekstrak lebih banyak features, menghasilkan akurasi yang lebih baik. Tapi seberapa banyak features yang kita harus tambahkan? Apakah 152 layer ini cukup? Proses mendesain convolutional neural network adalah proses yang sangat heuristik, memakan waktu yang cukup lama dengan trial dan error. Saya sangat menyarankan untuk kita semua untuk belajar dari model arsitektur yang sudah proven seperti ResNet, GoogleNet, VGG, AlexNet, dan lain-lain karena sangat memakan waktu untuk membuat model dari awal. Sejarah convolutional neural network sudah diawali sejak tahun 1959 dari eksperimen yang dilakukan oleh Hubble dan Wiesel. Eksperimennya sederhana. Mereka meletakkan kucing dalam kontainer yang gelap, diberikan lubang cahaya yang memasukkan cahaya
untuk menstimulus mata dari kucing ini dan brainwave-nya dicatat. Yang menarik adalah neural response itu bentuknya seperti spike function. Dari sini mereka berasumsi bahwa otak dari kucing ini hanya melakukan fungsi aktivasi yang sederhana, yang seperti kita mengerti di dalam neural network. Fungsi sederhana itu bisa seperti spike function atau step function, sign function, dan lain-lain. Dan ide ini masih kita gunakan sampai saat ini. Sekitar tahun 1980, Fukushima mengusulkan model yang disebut neurocognitron. Ide besar dari neurocognitron adalah arsitektur neural network sangat mempengaruhi kemampuan dari neural network tersebut. Fukushima sangat terinspire dari otak manusia. Seperti kita ketahui dalam neural science, otak manusia memiliki visual area dan association area. Dan itu bisa dimodelkan dengan neural network dengan cara menyusun arsitektur neural network yang merepresentasikan area-area kognitif tersebut. Ide ini tetap kita gunakan sampai sekarang. Milestone besar terjadi pada tahun 1998. Di saat LeCun, Botow, Bengio, dan Hafner itu membuat model convolution neural network yang pertama. Model ini dinamakan LeNet 5 karena memiliki 5 lapisan, seperti dalam arsitektur ini. Lapisan pertama adalah convolutional layer, setelah itu ada lapisan subsampling, dilanjutkan dengan convolutional layer, setelah itu subsampling, untuk selanjutnya masuk ke dalam fully connected layer yang berbentuk feed-forward neural network. Ini adalah legendary paper yang perlu dibaca untuk paham mengenai convolution neural network. Butuh 14 tahun sampai muncul model baru yang kita sebut AlexNet pada tahun 2012. AlexNet membuka babak baru dalam perjalanan CNN dengan model arsitektur neural network-nya yang jauh lebih kompleks dibanding LeNet. Hingga saat ini mungkin ada sekitar ratusan varian dari convolutional neural network, tapi dua paper ini adalah dua paper yang wajib dibaca untuk mengerti perjalanannya dari awal. Ini adalah paper pertama dari Yann LeCun pada tahun 1998 di saat dia mengusulkan model arsitektur yang dikenal dengan nama LeNet. Yang perlu diperhatikan di sini adalah arsitektur dari neural network-nya. Di sini terlihat bahwa ada convolutional neural network pertama yaitu C1 yang berfungsi sebagai features map. 14 tahun setelah LeNet 5 baru muncul AlexNet. AlexNet adalah pembaharuan dari LeNet 5 dengan arsitektur yang lebih kompleks tentu saja. Terlihat di gambar ini, AlexNet memiliki layer-layer konvolusi yang lebih banyak sebelum masuk ke fully connected layer yang di belakang. 3 tahun kemudian peneliti dari Microsoft Research mengusulkan ResNet, di mana ResNet seperti pada gambar ini memiliki layer yang jauh-jauh lebih deep. Total sebanyak 152 layer. ResNet juga mengusulkan fitur baru yang disebut residual network, bahwa sebenarnya layer konvolusi itu menghitung residual di setiap langkahnya. Konsep residual ini kita gunakan hingga saat ini. Banyak hal yang harus kita pelajari dari paper-paper CNN, terutama bagaimana arsitektur CNN itu terbentuk. Secara garis besarnya ini seperti kita bermain Lego, menyusun arsitektur yang kompleks dari building block yang sederhana. Ada beberapa building block yang wajib kita pahami, yaitu convolutional layer dan fully connected layer. Di dalam convolutional layer, building block utamanya itu convolution dan pooling. Kita akan bahas ini nanti. Pada bagian akhir dari CNN, kita menggunakan fully connected layer ini seperti deep feed-forward neural network yang kita udah kenal sebelumnya. Tugas utama dari convolutional layer adalah menyediakan factorized features map, yaitu features final yang akan masuk ke dalam fully connected layer yang bertugas sebagai classifier. Jadi bisa kita katakan di sini, convolutional layer bertugas untuk melakukan automatic features extraction, yang hasil akhirnya berbentuk factorized features map. Kita sederhanakan dalam gambar ini, kita udah mengenal sebelumnya deep feed-forward neural network, tapi dengan convolution neural network, ada layer tambahan yaitu convolutional layer yang terdiri dari dua building block utama yaitu convolution building block dan pooling building block. Kita akan pelajari ini lebih lanjut. Apa itu proses convolution? Misalnya kita punya satu image dengan ukuran 32x32. Proses konvolusi adalah menentukan satu filter atau kernel yang nantinya akan dikonvolute ke semua bagian dari image utama yang berukuran 32x32.
Proses konvolusi ini akan menghasilkan image lainnya. Dan setelah itu akan masuk ke dalam layer aktivasi. Aktivasi kita udah kenal sebelumnya, ada beberapa jenis aktivasi di dalam neural network, seperti sigmoid, tanha, relu, dan lain-lainnya. Apa itu proses konvolusi? Animasi ini akan membantu kita memahaminya. Setiap image itu sebenarnya adalah matriks, tergantung ukuran pikselnya. Contoh di sini kita sederhanakan hanya berukuran 5x5. Pola-pola di dalam image tersebut terbentuk secara spasial. Pola-pola ini kita sebut features. Dan untuk menangkap features ini, yang kita lakukan adalah proses convolution. Caranya dengan menentukan suatu filter atau kernel yang juga merupakan matriks yang lebih kecil. Misalnya di sini berukuran 3x3. Setelah kita menentukan size kernelnya, baru kita mengawali proses konvolusi. Proses konvolusi adalah proses di saat kita menyisir input image ini dengan kernel. Penyisiran ini dilakukan secara bertahap dengan langkah-langkah yang disebut stride. Panjang langkahnya, misalnya stride di sini adalah 1 pixel, dia melompat setiap 1 pixel. Pada setiap proses konvolusi, kernel akan memap lokasi tertentu di dalam input image dan mengambil porsinya, itu kita sebut receptive field. Setelah itu kita kalikan nilai receptive field dengan kernel. Hasilnya pasti tentu saja matriks juga ya. Matriks 3x3 dikali dengan matriks 3x3, hasilnya matriks 3x3. Tapi yang kita lakukan adalah kita mengambil penjumlahan semua angka di dalam perkalian matriks tersebut dan itu kita simpan sebagai features map. Jadi setelah proses konvolusi kita akan mendapatkan features map yang juga matriks. Proses penyisiran input image ini dengan kernel itu disebut proses convolution. Ingat, prosesnya melibatkan perkalian matriks yang hasilnya dijumlahkan untuk menghasilkan features map. Jadi bisa kita ringkas bahwa proses konvolusi adalah proses penyisiran dari target image menggunakan kernel atau filter. Jumlah filter, spatial extend, dan stride adalah hyperparameter yang nantinya kita set di awal. Begitupun dengan padding. Nanti kita akan bahas apa ini padding. Dengan proses konvolusi ini kita bisa ekstrak features-features dari suatu gambar dan melakukan features extraction ini berkali-kali sehingga kita bisa merepresentasikan low level features, mid level features, dan high level features sebelum nantinya kita dapatkan final features yang masuk ke dalam classifier. Building block lainnya di dalam convolutional neural network adalah pooling layer. Pooling layer adalah mengecilkan image yang dihasilkan oleh proses konvolusi. Caranya cukup sederhana dengan mendefine ukuran poolingnya, misalnya 2x2, dan memisahkan target image sesuai dengan ukuran pooling dan memilih angka terbesar di dalamnya. Contoh misalnya di gambar ini, dengan 2x2 max pooling kita mendapatkan matriks yang lebih kecil ukurannya, yang isinya 6, 8, 3, dan 4 yang merupakan nilai-nilai maksimum dari setiap elemen-elemen pool. Jadi secara keseluruhan, arsitektur dari convolutional neural network atau ConvNet itu terdiri dari convolutional layer, activation layer yang di sini ditulis relu, dilanjutkan dengan convolution lagi, relu, pool, convolution, relu, pool, convolution, relu, pool. Ini diulang-ulang terus untuk merepresentasikan low level, mid level, dan high level features yang kita ekstrak dari image. Features yang terakhir akan masuk ke dalam fully connected layer untuk dilakukan classification. Kita coba visualkan ide ini dengan lebih baik. Ada contoh ConvNet yang dibuat oleh Karpathy dari Stanford beberapa tahun lalu. Ini juga bagus untuk kita pakai sebagai alat pembelajaran. Ini adalah layer neural network yang digunakan oleh Karpathy. Setelah itu dia coba visualkan loss-nya yang didapatkan dari optimisasi stochastic gradient descent dengan hyperparameter yang di-put seperti ini. Dengan animasi ini kita bisa melihat apa yang terjadi di setiap layer convolution. Misalnya dengan input image 32x32x3 yaitu berwarna. Di saat dilakukan aktivasi dia akan menghasilkan gambar seperti ini. Dan saat masuk ke dalam convolutional layer dengan spesifikasi seperti ini, filternya 5x5x3 dengan stride 1 pixel, kita bisa menghasilkan gambar seperti ini. Termasuk gradiennya dia visualkan. Ingat, gradien ini sangat penting untuk melakukan optimisasi. Sampai pada akhirnya kita bisa melakukan klasifikasi.
Ini adalah hasil tes akurasi dari model CIFAR 10. Tools ini bisa diakses di internet dari website Stanford, dan saya sangat menyarankan kita belajar dari tools ini. Ada tools lainnya dari Georgia Tech University. Tools itu disebut CNN Explainer. Ini juga bisa dipakai untuk belajar mengenai CNN dengan lebih detail. Tools ini menggunakan dataset ImageNet. Kita bisa menggunakan data yang kita upload sendiri. Dalam tools ini kita diberikan sebuah CNN yang sudah dilatih. Nilai dari weights parameternya sudah ada, dan kita bisa melakukan proses inference. Tools ini bisa menggambarkan bagaimana proses konvolusi itu terjadi. Contoh misalnya ada image masuk, ini adalah image speedboat. Kalau dimasukkan ke dalam CNN, kita akan mendapatkan output probabilitas dari kategori atau kelas dari image tersebut. Dia sebutnya lifeboat. Dia menggunakan softmax untuk menghitung probabilitasnya, dan dia mengatakan bahwa gambar yang tadi probabilitasnya sebagai lifeboat adalah 0,8208. Arsitektur ini juga menggunakan flattened network, yaitu dense network dalam bentuk feed-forward neural network untuk melakukan classification. Coba kita perhatikan layer convolutional dari neural network ini. Dari image yang masuk, akan masuk ke conv11, yaitu convolutional layer yang pertama. Proses konvolusi adalah proses kita menyisir target input image, berjalan dengan langkah yang ditentukan dengan nilai stride, dan melakukan perkalian matriks antara kernel atau filter terhadap lokasi yang ada di target. Matriks yang dihasilkan oleh hasil konvolusi ini itu mengekstrak features yang ada di dalam gambar awalnya. Kita coba animasikan. Proses konvolusi itu berjalan dengan step yang ditentukan oleh stride, besar filternya kita tentukan di awal, dan dia akan menyisir seluruh target image sampai selesai. Setelah masuk ke convolutional layer 1.1, ada layer berikutnya yaitu ReLU. Input dari ReLU activation ini adalah convoluted image yang dihasilkan oleh conv11 dan dilakukan proses aktivasi menggunakan activation function ReLU. Prosesnya juga sama, kita sisir image tersebut untuk melakukan activation. Hasilnya adalah image. Setelah itu akan masuk ke convolutional layer berikutnya yaitu conv12. Proses konvolusi diulang lagi untuk mengekstrak feature-features lainnya. Ini terus diulang sampai masuk ke dalam maxpool. Di saat maxpool, ukuran inputnya 60 kali 60, kita pengen mereduksi size-nya untuk mengambil fitur-fitur yang penting saja ke ukuran 30 kali 30. Tools ini sangat berguna menjelaskan banyak proses di dalam convolutional neural network, juga untuk memahami hyperparameter yang harus diset. Contoh misalnya padding. Padding adalah di saat melakukan konvolusi, kita mengeluarkan area bingkainya sehingga tidak masuk ke dalam proses konvolusi. Contoh misalnya, kita ambil kernel yang lebih kecil dan kita naikin paddingnya ke 1. Padding 1 artinya apa? Waktu melakukan konvolusi, keluarkan bagian bingkainya sebanyak 1 pixel. Jadi konvolusinya mulai di sini. Oke, kalau paddingnya kita ningkatin, dia akan menggunakan bingkai yang lebih besar dan konvolusinya akan terjadi di sini. Dalam setiap model neural network seperti AlexNet, VGGNet, ResNet, semua hyperparameter itu sudah ada baseline konfigurasinya yang bisa kita tiru. Ingat, jangan mencoba membuat model dari awal karena itu butuh waktu tahunan. Banyak sekali open source package untuk convolutional neural network, bahkan setiap paper yang legendaris biasanya dilengkapi dengan source code di GitHub. Kita cuma perlu mencari baseline code yang bisa kita gunakan dan kembangkan lebih lanjut. Bahkan ada project-project yang lebih domain spesifik seperti Monai. Monai ini adalah project AI untuk medical imaging. Selain itu juga ada yang lebih generik, yaitu YOLO. YOLO ini adalah framework yang siap digunakan dan sudah dibandingkan dengan banyak sekali model reference arsitektur dari CNN. Setelah belajar dari video ini, saya berharap kalian bisa mulai melihat ke framework seperti YOLO. Apa yang diberikan di dalam framework itu biasanya reusable code dan best practice yang tentu saja cukup lama kalau kita pelajarin satu-satu. Dengan menggunakan YOLO dan Monai misalnya kita bisa mereduksi waktu yang dibutuhkan untuk mempelajarinya. Contoh misalnya untuk Monai, di sini udah diberikan beberapa contoh dataset, juga diberikan beberapa fungsi untuk melakukan pre-processing.
beberapa loss function yang lebih spesifik untuk keperluan medical seperti dice loss, vocal loss, dan lain-lain, juga network arsitektur berdasarkan state of the art yang relevan untuk medical. Di sini ada FCN module, ada ResNet, dan lain-lain. Layer-layernya juga udah disediakan semuanya. Dengan menggunakan framework, kita bisa bekerja lebih produktif. Tapi sebelum masuk ke framework, kita harus menguasai konsepnya dulu dengan baik agar tidak tersesat. Selain tools yang menggunakan Python Programming Language, juga ada beberapa tools yang sifatnya visual. Salah satu contohnya adalah Deep Cognition. Dengan Deep Cognition, kita tidak perlu coding di Python, tapi kita menggunakan tools dengan Web User Interface. Ini contoh untuk CIFAR Classification, tapi selain itu ada banyak dataset yang bisa kita pakai untuk belajar di sini. Selain itu, Deep Cognition juga menyediakan layer-layer convolution, termasuk recurrent neural network. Ini contoh CNN architecture yang sudah disediakan di dalam Deep Cognition. Selanjutnya kita bisa ngeset hyperparameternya dan melakukan training. Sebelum training, make sure kita set instance-nya. Ada instance yang free, ada instance yang bayar. Instan komputasi di sini ada dua jenis, ada CPU base, ada GPU base. Tentu saja GPU akan jauh lebih cepat dibanding yang CPU. Setelah instan komputasinya tersedia, kita siap melatih neural network model kita ini dan disediakan dashboard untuk monitoring loss dan akurasi. Tools ini layak untuk dijadikan bahan ajar karena menyediakan basic convolutional layer dan juga core layer seperti fully connected layer, misalnya dense, dropout, dan flatten layer, juga menyediakan layer LSTM. Tentu saja tidak se-fleksibel kita menggunakan Python, tapi tools ini bermanfaat untuk kepentingan edukasi. Data preprocessing adalah proses yang sangat penting sebelum kita masuk ke dalam model neural network seperti convolutional neural network. Contoh untuk medical imaging menggunakan MRI scan, data-data tersebut perlu dilabel terlebih dahulu. Proses labeling ini dilakukan dengan segmentasi, misalnya polygon segmentasi, untuk memilah area yang ada tumornya. Setelah labelnya tersedia, kita bisa menggunakan convolutional neural network untuk melakukan classification. Kalau kita tidak menggunakan convolution neural network, kita harus mengekstrak features ini secara manual, misalnya dari shape-nya, intensity-nya, atau teksturnya, memilih fitur-fitur yang penting sebelum menggunakan classifier. Proses ini tidak dibutuhkan lagi kalau kita menggunakan convolutional neural network, karena CNN menggunakan convolutional layer yang di dalamnya ada fitur untuk mengekstrak features-features yang ada di dalam image secara otomatis. Convolutional neural network bisa kita pakai untuk data yang dua dimensi, baik yang hitam putih maupun berwarna, itu hanya menyangkut ukuran vektornya nanti di awal. Juga bisa untuk 3D image, contoh misalnya untuk brain MRI data yang seperti ini. Beberapa tahun terakhir, convolutional neural network juga semakin berkembang arsitekturnya. Ada konsep-konsep baru seperti attention, di mana sebelum masuk ke dalam final features, kita memilah convolution layer yang terakhir menjadi beberapa bagian yang kita sebut attention. Attention ini nantinya diagregate kembali sebelum kita melakukan prediction. Dengan attention layer, kita bisa mendapatkan akurasi yang jauh lebih baik lagi. Ini adalah satu teknik yang advance untuk convolutional neural network. Sebagai penutup, saya sangat menyarankan kalian untuk menggunakan CNN Explainer untuk melihat setiap proses dalam setiap layer di dalam CNN. Jangan khawatir mengenai tools, semua tools tersedia baik yang sifatnya visual maupun yang sifatnya code menggunakan Python. Saya harap penjelasan saya bisa membuka curiosity kita semua untuk explore CNN lebih banyak, terutama banyak sekali modifikasi di tahun-tahun terakhir yang saat ini masih di dalam paper. Untuk menjadi AI engineer yang baik, kita harus punya kemampuan untuk membaca paper dan mereproduksi, untuk selanjutnya melakukan tuning-tuning yang diperlukan sesuai dengan kondisi data kita sendiri. Sampai ketemu di dalam RAM Academy yang lain.